Oke. Yang BSN-nya Mas. Coba. Tes. Tekson. Bapak. Bisa. Oh, alah. Tes, cek. Coba lagi. Lagi Pak, coba Pak. Tes. Tes, udah ya? Tes. Udah, hidup lagi. Tes. Oh. Oke. Udah siap. Jadi tak matikan hidupkan lagi. Tes. Oke. Mitra NASA dimanapun Anda berada, sebentar. Oke. Tes. Cek. Siap? Udah, dengeran. Oke. Satu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pemirsa NASA, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa maupun luar Jawa, seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Bertemu kembali pada saat ini kita live streaming di lahan Drainat Teknofarm ya, di Donoharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas yaitu produk NASA yang sangat luar biasa dan BSH. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu ya. Produk NASA yang sangat luar biasa ini yang sangat-sangat dinanti para penggiat agro di manapun berada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kupas yaitu produk yang pertama adalah Fruitop. Fruitop ini adalah suatu produk yang sangat luar biasa, terobosan dari PT Natural Nusantara, merupakan produk super ion ya, yang langsung bisa diserap oleh tanaman. Dan ini terbuat dari garam-garam yang terbaik yang banyak mengandung unsur makro dan unsur mikro. Nah, produk Fruitop ini lebih dikhususkan untuk merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan. Nah, bagaimana cara kerja atau cara penggunaan produk Fruitop ini nanti kita akan praktekkan ya, supaya produk ini bisa bermanfaat untuk mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada. Nah, produk Fruitop ini per hektar bisa digunakan 3-6 kilo ya. Kebutuhan per hektar 3-6 kilo, kemudian per liternya ini bisa 1-3 gram per liternya. Nah, untuk tanaman-tanaman tahunan ataupun tanaman-tanaman semusim ini juga bisa disemprot dengan menggunakan produk Fruitop ini ya. Untuk produk Fruitop untuk tanaman semusim seperti tanaman pangan, kemudian tanaman palawija, kemudian hortikultura, ini bisa disemprotkan tiap 1-2 minggu sekali. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan seperti tabu lampot yang Anda saksikan di saat ini live streaming kita, ini bisa
diberikan 2-4 minggu sekali. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan ya di lahan juga bisa diberikan 2-3 bulan sekali. Ya, bahkan untuk tanaman perkebunan ini juga bisa disemprotkan ini tiap 3-6 bulan sekali. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita akan praktek langsung ya bagaimana cara penggunaan Fruitop ini ya. Yang paling optimal ini memang yang paling bagus ini bisa dicampur dengan Green Star. Biasanya ini nanti untuk aplikasi atau penyemprotan atau pada saat penggunaan di tanaman-tanaman hidroponik. Ini biasanya sudah tidak menggunakan pupuk-pupuk yang lain, ini hanya menggunakan Green Star dan juga menggunakan Fruitop ini. Tapi untuk penyemprotan ini bisa hanya menggunakan Fruitop saja. Nah, bagaimana cara penggunaannya ya? Yang mana kemasan Fruitop ini ada yang kemasan 1 kilo dan juga ada yang kemasan 100 gram. Nah, ya, ini kalau penuh ini bisa sampai kurang lebih sekitar 15 literan ya. Ini kita ambil yang 10 liter ya. Kita akan menggunakan dosis Fruitop ini 2 gram per liter ya. Kita ambil ya Fruitop. Ini kita ambil ya. Ini adalah Fruitop ya. Ini 1 peres dari Fruitop ini ya. 1 peres Fruitop ini kurang lebih 10 gram ya, 10 gram. Jadi kita menggunakan 2 sendok ya, 2 sendok Fruitop ya. Ya, kita pereskan ya. Peresan ini kurang lebih sekitar 10 gram. Tadi sudah kita timbang 1 sendok ini untuk Fruitop ini 10 gram. Nah, kemudian kita aduk ya pakai tangan ya sampai rata ya. Ini jadi dosis per 10 liter ini kurang lebih 20 gram ya, 20 gram. Setelah kita aduk sampai rata, kemudian kita masukkan ke dalam tangki semprot ya. Nah, ini nanti sekiranya pengen dipenuhi, ini tangki semprot ini penuhnya adalah 15 liter, bisa ditambah ya dengan ditambah menggunakan Fruitop ini juga bisa. Ini kita menggunakan yang dosis 20 gram per 10 liter air. Oke. Nah, setelah itu ya, kita semprotkan ke tanaman-tanaman ya. Untuk tanaman-tanaman seperti ini yang kita praktekkan, aduh, iki yes, Vip, Vip. Nah, iya, iya, oke, ya. Untuk tanaman dicetat kayak gini. Nah, ini kita semprotkan merata. Kita atur nozzle-nya ya biar, nah ini penyemprotan yang merata. Ada tanaman tabu lampot. Nah, untuk tabu lampot ini nanti bisa diulangi 2-4 minggu sekali atau bisa 1 bulan sekali ya. 2-4 minggu sekali ya. Ini bisa lihat, nah ini sudah berbuah tanamannya, tetap masih kita semprot ya. Ya, ini. Wah, nih, nah ini nanti untuk tanaman cabai juga bisa, ini ada tanaman cabai ini juga bisa
kita semprot supaya nanti bisa buahnya terus menerus ya. Nih nah, nih set. Ya. Oke, kita bisa ke sana, Mas. Semprot ke sana. Nih. Oke. Yuk. Kita bisa nyemprot. Ini untuk tanaman. Kebetulan ini juga ada tanaman cabai. Baru tanam, ini juga bisa disemprotkan ya. Tanaman cabai ini juga bisa disemprotkan. Yuk, kita nyemprot yang ada di mana, Mas? Ini untuk tanaman bunga-bunga pun bisa disemprot, Mas. Nah, dengan menggunakan Fruitot supaya bunganya banyak. Ini jeruk apa ini? Jeruk Kisma Agrihoh. Ya, jeruk Kisma Agrihoh. Ini jeruk apa, Mas? Nah, ini jeruk Maduro ya. Ini jeruk Maduro. Nah, wah, dadang. Ini jeruk batu. Ini jeruk dari batu. Wah, sampai di Sleman juga nih, Mas. Ini jeruk batu ini. Ya. Jeruk batu. Ya. Ini juga jeruk batu. Ini jeruk Sitaya. Nah, yuk. Ini ke jagung ya apik lho. Wah. Ya. Ya. Kita nyoba nyemprot ini ya untuk tanaman hortikultura. Nah, untuk tanaman hortikultura ini bisa disemprotkan 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, masuk tanaman-tanaman semusim, tanaman pangan, tanaman palawija, ya. Penyemprotan yang paling bagus ini adalah di bawah daun, karena stomata ini pas membuka di bawah daun ini, ya. Atas bawah daun ini bagus untuk penyemprotan nutrisi. Nah. Oke, itu nanti kita ketemu lagi live ini kalau pas panen Mitra Nasa. Oke, siap? Yes, kita nyemprot lagi di luar untuk tanaman jeruk
tanaman tabu lampot lagi. Aduh. Waktu Pak ada nanya Pak. Sehari berapa kali? Apa? Pasnya kapan? Waktunya? Pemupukan yang penyemprotan yang paling bagus untuk nutrisi ya ini pas ini ya, antara jam 8 sampai jam setengah 11. Ini yang paling bagus pas tomata membuka. Ya, ini pas ini untuk penyemprotan pupuk yang paling bagus. Jangan sampai nanti jam 12 jenengan nyemprot, itu kurang bagus. Ya. Apalagi, Mas? Kalau untuk tanaman mangga ini bisa disemprotkan, fruit top ini dikocorkan juga bisa sebenarnya. Ya. Kalau di tanaman tabu lampot, kalau pengen dikocorkan nanti ini dosisnya adalah kurang lebih 1 sampai 2 liter air tadi yang sudah dicampur dengan fruit top ya, atau 2 gram per liter. Nah, ini kasih aja untuk apa fruit topnya ya, 2 gram per liter. Ini jeruk baru lagi, Mas, ini, Mas. Jadi sing. Nah, ini untuk nyemprot sayur, kebetulan ada sayur juga di sini. Ini untuk tanaman-tanaman semusim seperti ini bisa dilakukan seminggu sekali. Ini juga ada sawi, ini sudah siap panen sebenarnya. Sawi ini sudah panen ya, sebagai tanaman selaja untuk para tenaganya, bisa untuk campuran mie ini ya. Kebetulan yang di sini kan ada yang penjaganya, ini salah satu untuk makanan penjaga ya. Oke, Mitra Nasa, itu kita langsung praktek yang untuk BSA. Oke, Mas. Lanjut aja. Ya, sekarang kita lanjut ya, bagaimana cara penggunaan produk BSA, biang subur alami. Itu biangnya pupuk organik, bagaimana cara penggunaannya. Perlu pemirsa ketahui juga bahwa penggunaan free top ini lebih optimal bisa dicampur dengan menggunakan Green Star ya. Ini terutama untuk penggunaan di tanaman-tanaman hidroponik, free top sama Green Star. Nah, bisa buat padi nggak, Pak? Bisa ya, ini juga bisa digunakan untuk penyemprotan pada tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi ini semprotkan aja mulai umur 15, 30 dan 45 hari. Ya, free top memang luar biasa ya. BSA. Nanti BSA nih, Mas. BSA. BSA. Ini BSA ini. Ini BSA, Pak. Nih, Mas. Mas. Nanti setelah disemprot biasanya ya, ini banyak bunga. Nah, ini keluar bunga dan ada yang sudah bunga. Dan ini akan muncul bunga terus-menerus. Ini kelebihan dari free top ini nih. Ya, Mitra Nasa.
Nah, setelah disemprot ya, ini nanti kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan di sini, ini bunga ini akan muncul. Nah, ini buah sudah ada, tetap bunga ini akan muncul. Nah, itu salah satu fungsi free top tadi adalah untuk memperbanyak pembungaan dan pembuahan, dan bisa juga mencegah kerontokan buah. Nah, ini sudah banyak pentilnya nih Mas. Ini penggunaan free top yang sangat luar biasa nih. Ya, bisa dilihat. Ya. Nanti di sini akan timbul tunas-tunas baru dan keluar bunga. Ya, akhirnya jadi pentil seperti ini. Seperti yang kita saksikan ini kan, ini yang nanti akan jadi bunga. Ya, ini bunga ini nanti yang akan jadi buah seperti ini. Ya. Hati-hati untuk tanaman tabu lampot, kalau buahnya banyak ya harus disangga seperti ini. Siapkan sangga. Oke, Tranasa. Sekarang kita akan praktek ya penggunaan pupuk BSA. Nah, pupuk BSA ini adalah pupuk biang subur alami, di mana ini adalah pupuk organik serbuk. Ya, kelebihannya ini adalah sebagai biang dari pupuk organik cair, karena ini serbuk ya, nanti dibuat cair ya. Penggunaannya bagaimana nanti bisa dilihat ya. Ini ambil ya, kita ambil air dulu ya, Airnya mana, Pak? samping sana Mas ya. Oke ya, BSA ini ya kemasannya adalah 150 gram ya. Kalau pengen dibuat jadi biangnya pupuk organik, terutama pupuk organik cair, karena ini serbuk ya, ini nanti bisa satu dus ini 150 gram, ini nanti dicampur dengan menggunakan 2-3 liter air. Sebagai apa? Sebagai larutan induk ya, larutan induk POC BSA, atau sering disebut di sini adalah Lipok BSA. Itu larutan induk pupuk organik cair BSA. Ini 150 gram, ini nanti dicampur dengan menggunakan 2-3 liter air. Nah, lebih optimal lagi ya, kalau pengen luar biasa lagi, BSA ini sebagai larutan induk ya, satu dus ini bisa dicampur dengan 1 botol hormonik kalau pengen lebih optimal ya. Ini nah, kemudian nanti didiamkan kurang lebih 1 minggu ya. Ini bisa didiamkan 1 minggu sebagai larutan induk. Untuk apa? Untuk fermentasi, supaya pupuk ini lebih jadi dulu, karena ini dari serbuk kemudian ke cair. Ini bisa didiamkan. Ini bisa sebagai alternatif solusi, dan penggunaannya ini lebih murah ya. Kemudian dari campuran tadi ya, yang sudah jadi larutan induk Lipo BSA, ini diaduk sampai rata. Setelah didiamkan seminggu, itu nanti diambil ya, kurang lebih 2-5 cc per liter, atau 2-5 tutup per tangkinya ya. Ini bisa diambil ya. Kemudian kemasan dari BSA ini 150 gram, dan kebutuhan per hektarnya ini sebenarnya cukup praktis, yaitu sekitar 300 gram saja, atau 2 ya, atau 2 dus BSA ini aja. Praktis toh ya. Ini adalah solusi praktis, manfaat, dan solutif kalau Anda pengen ya ini menjadikan biangnya pupuk organik cair, dibuatkan larutan induk. Nah, bagaimana cara penggunaannya nanti kita praktekkan, karena per hektar hanya butuh 4-6 liter Lipo BSA, larutan induk pupuk organik cair BSA. Tapi kalau dusnya ini cukup menggunakan 2 dus ini, 300 gram per hektarnya. Luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buat larutan induk. Ya, larutan induknya embernya sijine Mas.
berarti pakai yang baru ya Pak? Itu, Apa? yang lain ya? Ini enggak untuk semprot, ini untuk larutan induk. Ya. Bisa disimpan ya? Iya, ini untuk simpan, enggak langsung disemprot. Sebenarnya penggunaannya kan itu untuk ya. Sebelum disimpan, dicampur dulu dengan harmonik, bisa nggak Pak? Atau bagaimana? Iya, ini mau dicampur dengan harmonik ya. Lebih optimal memang BSA ini kalau digunakan larutan induk dicampur harmonik. Ya. Ini bisa kita ambil ya. Dosisnya 1 dos ini kalau digunakan larutan induk ya. Kita ambil 2 liter air. Ini 1 liter air ya. Masukkan ke ember ya, 1 liter. Kemudian ini 2 liter. 2 liter bisa 3 liter, 2 atau 3 liter air ya. Kita ambil yang 3 liter air ya. Kita ambil 3 liter air ini sebagai larutan induk, kemudian kita masukkan ya 1 dus ini ya. Ya, nih kemasan 150 gram ya, larutan induk. Ini ada ini ya, tinggal kita ambil aja, tes ya. Nih tadi tinggal shred, nih, yes. Ini masukkan semuanya kalau pengen jadi larutan induk ya. Nih. Kemudian ini diaduk ya sampai rata sebagai larutan induk. Ini kebetulan 3 liter air ya. Nah, kalau pengen lebih optimal ini bisa ditambah 1 botol harmonik. Ya. Ya, yang 1 dus tadi ya, ini ya. Kemudian dicampur 1 botol harmonik. Ya. Set, diaduk sampai rata. Udah. Udah. Ini bisa sebagai larutan induk pupuk organik cair BSA, biang subur alami. Sebagai biangnya pupuk organik didiamkan 1 minggu minimal. Bisa 1 minggu, 2 minggu. Setelah didiamkan ya, ini nanti kita bisa gunakan karena ini sebagai biangnya pupuk organik ya, sudah kita cairkan yang serbuk tadi ya. Ini bisa diambil kurang lebih 2 sampai 5 cc per liter. Ya. Atau bisa 2 sampai 5 tutup per tangkinya. Ya, ini. Udah praktis sekali. Ya. BSA salah satu solusi biangnya pupuk organik yang praktis ya, manfaat dan solutif. Ini bisa digunakan petani sebagai larutan induk kalau pengen membuat pupuk organik cair yang paling praktis ya seperti ini. Ya, ini diamkan seminggu udah tinggal ambil aja. Nah, kebutuhan per hektarnya cukup 2 ini ya, 2 dus ya. Kemudian diambil ya. Paling tidak 2 tutup ya, 2 sampai 5 tutup per tangkinya. Ini. Gitu. Mitra Nasa, Disimpannya ditutup atau gitu aja bisa Pak? disimpannya di gini nggak apa-apa, lebih bagus ditutup. Dimasukkan ke dalam botol, kalau bisa masukkan ke dalam botol atau gini aja, kemudian nanti ditutup. Itu lebih praktis. Tahan berapa lama Pak? Itu tahan, semakin lama disimpan malah semakin bagus. Karena ini pupuk ini nanti akan jadi. Ya minimal 1 minggu. Ya, ini. Sehingga proses fermentasinya akan terjadi semakin lama. Pupuk organik ini semakin lama disimpan malah semakin bagus. Itu Mitra Nasa, dimanapun Anda berada. Kalau dicampur sama yang lain bisa apa? Campur fruit top mungkin maksudnya.
Oh bisa, tapi sebagai biangnya, ya, ini misalnya mau digunakan biang, dicampur free top juga bisa. Ya, tapi minimal BSA aja boleh karena memang BSA ini dikhususkan sebagai biangnya pupuk organik. Ya, bisa tambah hormonik, bisa tambah Green Star, bisa. Kemudian nanti dalam aplikasi, kalau sudah sebagai biangnya pupuk organik, mau dicampur dengan yang lain bisa. Atau BSA sebagai larutan induk pupuk organik, ya. Kemudian kalau sudah didiamkan 1 minggu atau 2 minggu, dalam penggunaannya bisa dicampur dengan hormonik, bisa dicampur dengan kristal, bisa dicampur dengan free top. Nah, tinggal analisis ekonominya nanti masuk tidak. Itu aja. Masalah dicampur dengan apa-apa ini bisa. Disemprot apa dikocor, Pak? Ini bisa disemprotkan, bisa dikocorkan. Ya, tapi yang paling bagus karena ini sudah berupa cair, ini yang langsung bisa diserap, ini lebih khusus disemprotkan. Ya, ini. Itu. Berarti paketan BSA bisa untuk mengganti POC NASA ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu alternatif solusi sebagai biangnya pupuk organik bisa menggantikan POC NASA. Ya, dan ini lebih praktis, manfaat dan solutif. Kalau mitra-mitra NASA pengen membuat pupuk organik cair secara cepat, ya, bisa sebagai biangnya. Oke, gitu. Oke, ya. Demikian mitra NASA penggunaan pupuk free top, ya, dan juga BSA sebagai biangnya pupuk organik, ya, yang kita gunakan pada saat ini untuk free top untuk tanaman-tanaman tabu lampot di Drydet Teknofarm, ya, di Donoharjo, Sleman, Yogyakarta, ya, lahan pribadi milik Pak Fahmi. Ya. Dicampur pestisida, Pak, bisa nggak, Pak? Dicampur pestisida bisa, Mas. Jadi pupuk organik itu bisa dicampur dengan pestisida kimia ataupun dengan pestisida yang lain. Ya, yang tidak boleh dicampur kalau produk NASA itu yang agen-agen hayati. Oke, demikian mitra NASA dimanapun Anda berada, ya. Reporter Agus dan kameramen Ricky Dimas Arsi melaporkan dari Drynet Teknofarm Sleman, Yogyakarta. Salam NASA, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra NASA dimanapun berada pengen tahu bagaimana cara budidaya tanaman melon terutama di hidroponik. Tapi mungkin lebih dijelaskan dulu lokasi tanaman melon itu ada di mana. Silahkan Pak Debi. Salam jumpa buat kawan-kawan di manapun berada. Saat ini kita di greenhouse lokasi di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Jadi tanaman ini tanaman perdana di sini ya. Jadi ada 2000 populasi di dalam 500 meter persegi. Cuman yang dalam masa panen saat ini baru 1000 ya, 1000-an populasi. Jadi di dalam konsep tanaman melon yang ada di greenhouse Drynet ini kita konsepnya tetap berprinsip pada organik ya. Jadi artinya meminimalisir bahan-bahan yang tidak sehat buat tubuh manusia. Untuk itu kami mempertahankan supaya tidak ada bahan kimia yang membahayakan, supaya buahnya tetap sehat, nanti disimpan pasca panen bisa cukup lama, tidak rusak seperti itu. Oke. Nah, itu berarti ini jumlahnya keseluruhan berapa tadi? Ada 1000 yang siap panen. Jadi ada dua usia tanam. Jadi ini yang siap ini ada 2 blok. Jadi 500 meter persegi ini dibagi ada 4 blok. Jadi yang siap panen ada 2 blok. Ya, 2 blok ini jumlahnya
1008 kalau dihitung. 1008 ya. Ya. Kemudian jenis-jenis melon yang ditanam ini saya lihat ada yang putih, ada yang kuning, ini termasuk jenis-jenis yang apa saja, Mas? Ya, yang belakang ini yang seperti Yang ini, putih ini honey globe ya. Honey globe ya. Yang honey globe. kuning itu kita tanam golden, Golden ya. seperti itu. Berarti dua jenis tanaman, jenis honey globe tanaman. dan sama golden aja ya. Ya. Kemudian untuk perawatannya dari awal sampai panen ini bagaimana Pak Debi? Monggo silahkan. Ya, dari awal seperti biasa semai, kemudian semai itu membutuhkan waktu kira-kira 2 malam. Hari ketiga itu semaian yang tumbuh lebih dari 3 hari itu sudah kita akhir ya. Ya. Kita ambil yang bagus-bagus saja, kemudian ditaruh di persemaian ini kurang lebihnya 5 harian, 5 hari. 5 sampai 6 hari, kemudian langsung masuk di meja instalasi ini. Nah ini masuk usia 63. Jadi 63 ya. Nah, golden sama honey globe ini sepertinya spesifikasi gennya itu memang dia sampai bisa dipanennya setelah 60 hari. 60 hari ya. Ini sudah kita coba hitung, kayaknya kematangannya sudah cukup seperti itu. Ya itu, Pak. Ya. Kemudian produk-produk apa yang digunakan mulai dari semai sampai panen ini, Pak? Mungkin ini kan menggunakan hidroponik ya, yang di tandon seperti itu. Nah, nanti apa aja yang digunakan? Silakan Pak Debi. Ya, ini kita produknya memang murni untuk produk seluruhnya kita pakai NASA karena produk dari Natural Nusantara ya Pak ya. Ya. Untuk supaya kita bisa mempertahankan itu tadi, organik itu tadi. Jadi yang pertama ini ada pupuk dasarnya yang untuk aliran ini instalasi hidroponiknya, kemudian untuk seperti menanggulangi atau preventif supaya tidak kena jamur dan sebagainya, itu kita pakai glio, korin sama BVR itu BVR. rutin. Itu untuk pengendali hamanya ya. Pengendali hama. Alhamdulillah sampai usia panen ini kayaknya nggak ada gangguan yang berarti lah kayak gitu. Kemudian biasanya kan petani-petani untuk pupuk nutrisi ini biasanya menggunakan Abamik Ya. atau kita kan mau mencoba Ya. mengemix sendiri antara Abamik, Ya. kemudian ada produk-produk dari NASA, mungkin ada Fruitop, ada Greenstar. Nah, ini kita mungkin kemasan Nasamiknya. Nah, Nasamiknya itu apa, Mak? ya Nasamiknya ini memang masih belum Ya. belum dikeluarkan, nanti Ya. nanti barangkali segera NASA bisa keluarkan. Jadi kawan-kawan bisa menunggu produk untuk nutrisi pokoknya yang ada di sini. Ini yang terpenting adalah di dalam nutrisi itu kita penuhi kebutuhan setiap masing-masing tanaman. Kalau melon ya kita penuhi kebutuhan nutrisi seimbangnya itu seperti apa. Itu sudah ada jurnal-jurnal untuk kebutuhan melon itu. Ya, kita mengejar ke sana. Jadi kalau sudah pakai itu untuk melon ya pasti sudah bisa maksimal seperti itu. Oke, kemudian ini kan menggunakan bahan-bahan peralatan seperti apa ini, Mak? Talang Seperti PVC. talang, kemudian ada ini apa nih? Bajaringan Bajaringan ya. reng Nah, sama ini kanal C. sebagai contoh ya untuk pembuatan ini ya satu lonjor. Ini kan ini tadi berisi berapa tanaman? 50 tanaman setiap meja. 56 setiap baja. Setiap meja Ya, ya. setiap meja. Itu satu meja ini kurang lebih ukuran berapa ya? Ini menghabiskan berapa, Pak? Oke. Satu mejanya itu 50 cm kali 7 meter. 50 cm kali 7 meter ya. Itu terdiri dari 4 jejer talang secara rapat, cuman di dalam jalur talang itu kita pakai jarak 50 cm. Ini seperti itu jarak tanamnya. Jadi memang Jarak tanamnya melon ini berapa tadi? antar lubang di jalur talang itu 50 cm. Ini
Oh yang Oh. daerah sini ini memang nggak dipakai yang ini Oh. kita nyoba kerapatan, Kerapatan tambah. agak dikurangi separuh yang ini. Berarti ini 1 meter, kemudian yang Ya, ini 1 ya, meter. yang ini nggak di anu ya. Nggak Coba dipakai. ini Cuman antar talangnya udah dempetan aja. Dempetan, ya. Kita berasumsi bahwa ini adalah bedengan seperti di sawah itu, kita anggap pokoknya sudah bedengan subur gitu dengan aja. subur ya. Ya. Nah, untuk satu meja ini yang ukuran 5 kali 7. kali 7, 50 cm kali 7 meter 7 ya. meter ya. Ya, Itu setengah meter kurang lebih biayanya 1 juta. 1 juta ya. Ya. Padahal ini total yang untuk 1008 ini, 8 itu, ini ada berapa? 56 tanaman. 56 tanaman, ada 18 meja ya. 18 Ada meja. Berarti ya 18 jutaan untuk 18 juta untuk konstruksi meja. untuk budidaya tanaman melon Ya, sebanyak 1008 8. ya, Ya. kurang lebih 1000 tanaman melon. Ya, ini luar biasa. Nanti Mitra NASA di mana Anda berada ya bisa bincang-bincang langsung ya, bisa lewat konsultasi atau apa ya. Ini bisa bagaimana cara membudidayakan, kemudian nanti tinggal kalau paranet itu nanti bisa menyesuaikan mau pakai gavalum atau mau Ya. pakai apa? Bambu ini atau baja bambu ringan atau bisa. bambu juga bisa. Nanti menyesuaikan dengan Kalau kantong. bambu biasanya biayanya cuma sepertiga atau Iya, seperempatnya. sepertiga, tapi kan untuk jangka kedepannya Ya. itu lebih ke gavalum. Gitu. Ini sudah umur 64 64 dah. hari ya. Ini target per pohon ini, target per buah ini berapa, Pak? Untuk Ini hanya dibuahkan berapa? Satu ya? ini cuma satu, Satu dan ya, betul. satu dan saya nggak pakai pruning atas ya. Jadi saya memang ingin mencoba kekuatan nutrisi itu sampai di mana. Nah ini memang baru satu, tapi kayaknya ini hampir 2 kilo udah masuk ini kayaknya. 2 kilo ya? Ini 2 kilo udah masuk. Jadi artinya ketika mau intensif ngejar beratnya buah, ini bisa nanti 30 daun potong di atas. Ini sengaja nggak saya potong, jadi alami tanamannya seperti apa gitu, kita pengen lihat seperti itu. Tapi ternyata juga sudah cukup ini, cukup besar lah bobotnya. Nah di pasaran itu ternyata juga nggak setiap konsumen itu menginginkan berat yang lebih Lebih ya. dari 1,5. Iya. Ada bahkan ini pesanan yang golden itu mintanya malah di bawah 1 kilo, 0,8 sampai 0,9 kilo lah, seperti itu. Berarti kan bisa diprediksi ya. Kalau satu ini ke rata-rata misalnya 1,5 ya. 1,5 ya. 1,5 kali 1000 itu sudah itu 1,5 ton. 1,5 ton. Padahal satunya kalau organik ini harganya bisa sampai berapa? 20 sampai 25, tapi ini karena tanaman pertama kemarin sudah ada deal-deal 20.000, kayaknya ini udah 20.000 pada per antri. kilo ya? Per kilo ya, 20.000 Berarti per kilo. 20.000 per kilo kali 1,5, hampir 20, hampir 30 juta ya. 30 juta sudah balik modal untuk 8 untuk 1000 Satu pohon varian. kan 18 jutaan ya. Ya, 18 jutaan. Insya Allah. Padahal setahun dengan teknologi ini bisa Bisa 4 kali, maksimal 4 maksimal kali. 4 kali. Ya minimal 3 kali ya, 3 kali ya. panen itu sudah. Nah, kalau memang ada betulin alat-alat itu mungkin 3 kali. 3 kali. Itu sudah cukup banyak waktu longgar gitu. Kalau mau intensif ya 4 kali lah. 4 kali setahun. Oke. Seperti itu. Ini kendala yang dihadapi, Pak. Ya. Ini kan perdana ya. Ya. Kemudian kan juga menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sini. Ya. Nah, kendala-kendala yang dihadapi dalam budidaya melon organik itu apa, Mas? Ya, melon organik. Yang pertama kalau melon ini, tanaman melon ini ya kutu putih itu pada saat musim ekstrim, apalagi kanan kiri kita ini adalah sawah terbuka dan tanaman jagung ada banyak ini yang menjadi inang kutu putih itu. Tetapi alhamdulillah kayaknya kutu putih kena BVR kayaknya nggak terlalu mengganggu sampai menghentikan pertumbuhan tanaman. Jadi ini masih bisa sampai panen kayak gitu. Yang utama itu kutu putih lah. Dari awal pembenihan sudah muncul karena kita pakai insect net 40 mesh itu masih nembus. Ternyata di tempat temen juga gitu, 50 mesh juga masih masuk. Lembut banget kutu putih. Hamanya itu ya, Iya. Kalau penyakitnya apa? Penyakitnya Yang paling bahaya. tentu aja kalau musim ekstrim jamur. Jamur ya. Nah,
Nah, itu kita Jamur. makanya pakai glio, pakai korin itu untuk ngatasi itu. Ya, seperti ini ya, Ya. seperti karat daun Ya. barang ini ya, yang paling Tapi ini kalau usia yang seperti ini malah sebagai indikasi bahwa ini udah matang, Ya. sebagai tanda ya. Ya, kan ini karena ini daun kalau yang bendera. atas ini Atasnya saya lihat hijau. hijau ya, Nggak ada nggak ada masalah. serangan sama sekali ya, luar biasa ini. Iya. Kalau ini kan daun-daun sudah tua, ini sebagai penanda, Ya. ini sudah masak Ya. biasanya kalau untuk Iya. tanaman melon terutama hone ya. Mungkin pemirsa bisa lihat ini di sini Mas. Ya. Ini campuran-campuran apa yang digunakan terus. Nah, ini bisa Taruh di atas biar nggak kena panas. pemirsa lihat, bisa dijelaskan oleh Mas Devi ini sistem kerja pemberian nutrisi pada tanaman melon hidroponik. Ya, ini campuran-campuran ini apa saja, Ya, Mas? Bisa pemberian diterangkan? nutrisi ya, nutrisi baku ini ada 13 unsur ini diramu di dua Tabungnya. ember merah Ember ini. merah ya. Ember merah ini. Jadi 13 unsur ya, N, P, K, C, A, Mg, kemudian boron, magnesium, sulfur, semuanya ini sudah ada di kanan kiri ini. Nah, kita menambahkannya berapa oleh karena di sini saya sudah pakai otomatisasi, jadi ya dia akan otomatis menambah sesuai setelan ppm yang kita inginkan kayak gitu. Nah, Biasanya ini ppm-nya berapa? saya nggak pernah lebih dari 1000 ppm. 1000 ppm. Jadi kalau masa vegetatif saya pakainya maksimal itu 600 ppm. Jadi ini sangat ngirit sekali nutrisi yang kita pakai selama ini. Kemudian pada saat pembungaan sampai dengan pematangan saya maksimal paling 900 ppm. Jadi ini yang disebut dengan ramuan nasamik tadi. Nasamik, embrio nasamik. Ya. Ya. Salah satunya ada full top, Ya. kemudian ada yang lain-lain. Nanti untuk jelasnya nanti. Ya. Ini ada dua ember kanan, ada dua ember kiri. Yang dua adalah untuk nutrisi, yang satu sebelah kiri dan kanan ini untuk naik turunkan pH ya. Itu pH down, ini pH up. Jadi pH-nya kita setel 5,5 sampai dengan 6,2. Dia akan otomatis dalam ring itu di dalam setiap harinya. Itu yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman melon di hidroponik. Sampai 6,2. Dan alat ini membaca setiap 10 menit. Jadi 10 menit ketika ada loncatan ring di luar itu dia akan menyesuaikan lagi seperti itu. Yang kita tinggal kontrol isinya ember ini jangan sampai kehabisan itu aja. Nah, ini isinya ini ditambahi itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Ini 3 hari sekali. 3 hari sekali diisi penuh. Dengan diambilkan yang dari sini, Mas? Ya, ini stok. Kebetulan stok, ini ya. udah Ini habis kalau karena habis sudah panen, mau panen. Tinggal stok yang ada di ember kecil. Ini misalnya ini kan sudah panen ya, sudah panen semua. Ini kan masih, Iya. masih bisa digunakan nggak? Oh, sangat bisa. Sangat Tapi bisa. biasanya kalau sudah kena di akar itu kan ada zat alelopati. Jadi kalau seperti itu mending kita aplikasikan ke lahan luar. Kebetulan ada tanaman jeruk di luar, kita manfaatkan itu. Sangat bagus ini. Masih sangat. Jadi bisnisnya pupuk ini Mitra dimanapun Anda berada ya, ini masih bisa digunakan terutama untuk tanaman-tanaman yang di luar. Nah, nanti kalau kita mau tanam lagi, kita meramu lagi. Ya. Jadi sisanya ini di luar kan ada tanaman-tanaman jeruk dan tanaman-tanaman yang lain itu bisa digunakan. Ya. Kemudian apalagi ya? Ada pertanyaan dari Mitra Nasa nggak? Belum.
Kalau yang itu rencana untuk apa, Mas? Oh, sebelah nanti beda sistem. Jadi Beda sistem ini, Mas. sistemnya nanti akan pakai Dutch bucket atau apa ya, pakai ember bekas es krim. Nah, itu Ini rencana tanaman apa ini nanti, Mas? rencana sebelah tomat cherry sama melon lagi. Melon lagi. Ya. Itu ada 500 meter persegi juga, jadi sekitar ada 2000 titik lubang juga di 2000 titik lubang tanam. Seperti Luar itu. biasa, pemirsa bisa lihat ya, tanaman yang sangat subur sekali dan tidak ada gejala-gejala penyakit sama sekali ya, sampai atas ini bisa kita lihat. Ini paling bawah. Perlu saya sampaikan ke teman-teman ya, jadi polinasi atau mengkawinkan bunga-bunga betina dari bunga jantan itu kita dibantu lebah lanceng. Ini bisa menjadikan nilai tambah penghasilan nanti juga. Jadi untuk meminimalisir tenaga untuk polinasi itu biasanya kan bunganya banyak, jadi membutuhkan waktu yang panjang. Nah itu kita dibantu lebah lanceng ya. Jadi yang di atas-atas masih ada banyak buah susulan, sudah mulai membesar itu, ya itu karena ada lanceng itu. Nah ini adalah buah susulan. Ternyata tidak mengganggu buah yang di bawah. Jadi dimungkinkan satu tanaman itu bisa lebih dari satu buah, meskipun tidak dipotong di atas, dia masih mampu. Nah ini kalau intensif, daun ke atasnya dibatasi 25 sampai 30 terus dipotong, buahnya pasti besar. Gitu. Berarti untuk panenan ini tergantung dari permintaan pasar ya. Pasar itu kan betul. Biasanya di bawah 2 kilo atau 1,5 kilo. Ya. Jadi memang kalau untuk di budidaya melon itu kalau memang misalnya di atas itu dipotong, ini biasanya nanti hubungannya ke buah. Seperti ini Mas. Ya. Coba ya, ambil gambar nih. Ini buah ini kan sudah siap petik yang bawah ini. Nah, kerja lebah di atasnya sudah di atas sekilo itu sudah ada lagi. Jadi pengalaman itu pernah satu pohon bisa panen 3 kali. 3 kali. Nah, seperti itu. Bawahnya sudah ada buahnya. Itu Mas kelihatan rapat, ambil aja itu. Meskipun rapat kan nggak mengurangi produktivitas buahnya. Nih, luar biasa ini ya. Jadi kalau jarak tanamnya agak diperjarang, katakanlah separuhnya, pasti lebih besar ini. Ini karena permintaan pasar nggak lebih dari 1 kilo, ya sudah kita bikin seperti ini. Lebahnya kelihatan. Ya. Yang sini kuning semua. Ini yang 1000 yang sini ya? Ya, 1000 2 blok ini. Nah, ini yang 1000 500. sana. Yang ini 504. belum. Ya, ini yang ini 1000 lagi. Ini masih belum tua karena memang tanamnya itu berbeda. Kalau yang ini masih umur berapa, Mas? Ini 40-an hari. 40-an hari ya. Wis sudah ada tanda-tanda tapi belum begitu tua tanamannya. Ya mungkin seperti di mitra-mitra NASA ya, kita kan ada teknis budidaya melon ya. Tapi ini tidak di hidroponik tapi yang di mana? Di sawah ya, di luar ya. Ini juga yang di teknis melon ini juga hone ya. Ini malah kalau di luar ini bisa dibuahkan 2 ya, itu juga ada. Tapi kalau di luar itu ada pengaturan untuk pemotongan. Biasanya di cabang yang kedua 3 itu sudah dipotong ya. Cabang 2, 3 itu untuk pembentukan buah ya. Itu. Nah, mungkin kita bisa tester ya. Bagaimana apakah buah ini memang betul-betul
betul-betul mantap. Nah, kita lihat kadar gulanya itu ya. berapa, nanti kita bisa tester mungkin yang langsung panen di lahan. Ini kemarin sudah diukur rata-rata ada 13 sampai 14 yang ya. di lahan. Tapi kalau didiamkan Yang nomor 2 itu, 2-3 hari ya itu nanti insya Allah bisa di atas 15, bahkan bisa sampai 16 kalau sudah diendamkan. Monggo Pak Agus. Ya Mas Devi aja Wah, yang siap panen. ya kita cobain yang kelihatan sangat sudah matang sekali. Biar talinya bisa dipakai lagi, menghemat. Coba kita timbang. Ini bisa cara panennya kok harus seperti ini, mungkin Ya. bisa dijelaskan Mas Devi. Ini nggak tahu Tidak ya, harus kayaknya kesepakatan internasional harus Ya. kayak gini. Daun bendera Kalau di tesis dihilangin, melon terus ini, ya. cabangnya disisakan kurang lebih segini lah. Iya. Seperti Ini itu. jangan sampai nanti ininya ini ke sini, karena ini bisa mempengaruhi kualitas biasanya Ya. kalau Ya, netes di ya. kalau untuk kualitas ekspor itu. Ini 1,3 lah. 1,3 Ya. biasa. Oke, kalau mau dites Pak Agus. Oh, pesonya belum ditaruh sini. Peso. Sebentar. Oke. Ini Bentar. Tak suruh bawa sini tadi. Mas, iya lek belah si apa? sikit. Biaya Bawa pupuk peso sini. belum. Sambil nunggu pisau, ini Mitra Nasa, Ya. mungkin untuk 1000 pohon ini ya, ini kayak tadi biayanya belum ya. Ya. Untuk 1000 pohon ini Mas ya, Oh. ini biaya pupuk yang digunakan itu berapa? Sama pengendalian hama Pupuk Ya, itu saya kurang hitung lebih. habisnya sekitar 80-an liter ya, 80-an liter. Nah, biasanya kalau kemasannya 50 liter berarti kita beli 2 itu 1.600.000 habisnya. Kemudian benihnya 1000 itu 1 juta lah, 1 Ya. juta. Udah berapa tadi? Ya 1 kalau juta sama 2.600.000 ya. 2.600.000. Paling kalau untuk apa? Untuk pengendalian apa tadi kayak BPR, BPR, dan sebagainya, karena misalkan, memang ini sangat kecil sekali ya Ah, penggunaannya ya, karena itu memang paling kalau diambil ini misalnya 500 berarti 31 ya, 3.100.000 kayak gitu. Masih anu sepeleng ininya masih jauh lah. masih jauh ya. Jadi sangat- penggunaan pupuk, Ah. kemudian juga ada pengendali hama ya, kemudian juga benih. Ya. Ini kurang lebih sekitar untuk 1000 meter ini 3.100.000-an ya. Nah, tambah ini wah, sudah masuk sekali ini ya. Sekali panen aja sudah balik modal untuk budaya melon ini. Ya mungkin nanti bisa Yang penting intensif cara Intensif, merawatnya ya, kayak caranya. gitu. ya, oke. Kita bedah melon dulu. Monggo. Silakan. Nih, iya. Kita siapkan besok Tadi berapa tadi? 1,3. 1,3. Buat ini saya supaya tahu. 1,3. Bismillahirrahmanirrahim. Padat ya, dagingnya tebal. Ya, ini dagingnya tebal sekali. Ya. Pemirsa bisa lihat ini kelebihan melon hidroponik, dagingnya tebal, isinya sedikit. Nah, ini kan kalau makan segini ya luar Ya. biasa. Ini kalau bisa segini lagi lebih tegar. Dan dipastikan pakai sistem ini yang kita terapkan di sini. Teman-teman bisa buktikan kalau bisa datang ke sini, daging ini bisa dinikmati sampai titik di bawah kulit. Jadi nggak ada yang keras sama sekali. Ya. Jadi bisa dimakan semua. Sampai sini nih ya Mas ya. Iya. Kalau Biasanya ma- 1 senti sudah iya. keras Iya, kayak gitu. sampai Ini terasa. nggak ada kerasnya lah pokoknya. Kalau mau sampai kulitnya juga nggak apa-apa. Kamu nggak mau nggak? Ganes ini Mas, di ganes itu.
Sis. Cacah, cacah. Yang termanis biasanya tengah ini yang anu apa? Varietas ini. Monggo kalau mau diicipi nggak apa-apa loh, bagus. Sebentar. Wah, ini 14 lebih yang kelihatannya. Coba. 16. Oh, ya loh. Betul enggak? 16 loh. Gue bilang 14 lebih, 16 nih. Karena dari rasanya kelihatan manis. Ya kan? 16. Ya. Luar biasa. Ini tester yang sangat luar biasa loh. Ya. Ini Mas, ini masih manis loh Mas. 15 nih. Itu yang dikatakan Pak Dewi tadi. Ya, sampai kulit Sampai itu kulit. nggak ada. Luar biasa. Tapi saya nggak mau makan kulitnya Mas ya. Saya nambah lagi ya sebentar. Tebel banget kulit anu dagingnya. Nih ya, tadi dikatakan Mas Devi tadi sangat manis padahal ini langsung petik Ya, dan belum diperam. kadar gulanya 16 itu luar biasa. Manisnya sangat luar biasa. Monggo mitra-mitra NASA semuanya ya, silahkan berbudidaya organik. Iya. 15 lebih. Saya biasa ngukur ini dari apa rasa melonnya itu udah Dan ya, ya. madunya terasa banget. Ini Mas Dimas sih ingat Mas nggak semaput ya? Ada Lupa. pertanyaan Pak, polinasi atau penyerbukan buatan Iya. sebaiknya bunga keberapa dan bisa dilihat keberhasilannya setelah berapa hari? Oke. Bunga terbaik menurut pengalaman saya itu bisa di rata-rata itu di atas daun ke-7 kalau saya. Biasanya kalau yang literatur itu biasanya di atas 8 atau 9 sampai ke 13. Saya 7 itu sudah mulai karena melihat figur tanamannya sudah dimungkinkan untuk dipolinasi. Dan polinasinya jangan sampai lebih jam 10 kalau saya. Jadi udah kering, kalau kena panas sudah kering. Tetapi memulainya setelah embunnya sudah menguap. Kalau masih basah kita polinasi itu kayaknya juga kurang bagus. Sebenarnya yang paling ideal itu ya cara polinasinya lebah itu. Karena dia mungkin ada sensor ininya ya. Ini dikawinkan di situ sudah hasilnya Jadi, bisa jadi bagus. Natural ya. Ini Mas tadi ya, nih yang sampai hati manisannya kelihatannya. Ya. Nih tipis sekali. Ya, silahkan yang mau kulitnya nggak apa-apa. 16. Tadi kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Nih bisa lihat lagi. Nih bisa breaknya 16. Padahal petik langsung ini mitra NASA teman-teman. Mendadak. Bisa kelihatan? Kelihatan. Oke. Dijelaskan Pak. Oh, Antara itu apa? biru-biru. Antara biru, perbatasan antara biru sama putih. Ya, itu menunjukkan angka kadar gula. Jadi kalau masuk di dalam kategori premium itu minimal 13. Jadi ini sudah cukup lah. Ya. Kayak gitu. Oke, nih Mas Afif. Biar nganu, Mbak. Satu gimana rasanya? Oke. Terlalu banyak gula ini. Wah, terlalu banyak gula. Jadi nggak usah aja Mas. Nanti gulanya tinggi kamu.
Sebenarnya ngetes apa meyakinkan untuk kemanisan ini sebenarnya di usia buah kira-kira 2 minggu itu sebenarnya sudah ada ini karakteristik bakalnya mau manis atau enggak. Jadi ini saat masih muda itu sering ketika sortir buah, jadi satu pohon kemarin ada 3, ada 4, saya sengaja memang untuk satu yang dipertahankan. Jadi yang kecil-kecil itu dibuka sama anak-anak itu sampai habis menikmati banget loh. Apa Iya. manis ternyata Oh, manis, manis ya. Sampai yang kecil ya. Iya.